Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Posesi, podcast seru psikologi. Halo, gimana nih kabar pesifem semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Udah lama nih kita nggak berjumpa di podcast kali ini. Terakhir kita berjumpa di Spotify kan? Sekarang kita pindah di akun YouTube BEM Psikologi. Semoga dengan berpindahnya podcast ini ke akun YouTube BEM Psikologi mempermudahkan kita untuk sharing-sharing isu-isu psikologi yang di UMP pastinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Putri Dwi Andini, biasa dipanggil Andin, dari Eksekutif Muda BEM Psikologi tahun 2023. Sebelumnya disclaimer nih, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Eksekutif Muda, yaitu aktivitas yang di bawah naungan BEM Psikologi yang kegiatannya itu magang di salah satu kementerian BEM Psikologi tentunya. Tentunya juga podcast kali ini aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku bareng sama narasumber yang cantik dan berprestasi. Kita sambut aja ya. Halo Mbak Zara. Halo. Oke, sebelumnya perkenalkan lagi nih Mbak Zara secara pribadi coba. Baik, terima kasih kepada panggilannya siapa tadi? Andini. Banyak yang namanya Andini ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya udah ngundang dari saya pribadi Miss Kola Zara di sini, yaitu di podcast ya, tentunya podcast dari BEM, khususnya di bidang Menteri Keilmuan gitu ya. Ya, alhamdulillah, perkenalkan, aku Miss Kola Zaratin Idea Fathanubina, cuman kerap disapanya dengan sebutan Zara. Zara dari semester 5 berarti sekarang. Semester 5. Dulu juga sempat nih di BEM gitu. Gitu sih, mungkin sekarang Zaraku itu ya. Jadi gimana kabarnya akhir-akhir ini? Kalau kabarnya alhamdulillah sehat. Cuman ini mohon maaf, ini sedang ada sedikit kendala gitu ya di bagian pipi. Tapi alhamdulillah semuanya sehat sih. Maksudnya walaupun emang di gempuran banyak tugas gitu ya sekarang. Mungkin nanti dari Andini sendiri ya kalau udah bertingkat makin tingkat itu akan mengalami semua itu. Cuman alhamdulillah ya tetap bisa terlaksanakan. Untuk Mbak Zara juga kesibukan akhir-akhir ini apa aja sih Mbak? Tolong dong ceritakan ke kita. Kalau kesibukannya itu tentunya dari yang hal akademiknya ya, kita dengan melakukan tugas gitu ya, ada tugas, terus habis itu ada praktikum, apalagi semester 5 itu banyak banget praktikum, semester 3 juga sih, cuman semester 5 emang makin meningkat gitu ya, sama mungkin selain itu ada organisasi dalam ataupun luar gitu, paling itu sih beberapa kegiatan sama mengajar, kalau lagi di rumah. Oh, berarti kan tadi katanya ada organisasi dari luar. Nah, boleh tahu nih, kakak itu sekarang lagi mengikuti organisasi apa? Kalau untuk saat ini, kalau organisasi mungkin yang di dalam gitu ya, dulu emang sempat di BEM, terus sekarang di IMM, sama ada di UKM, beberapa UKM ada MPA, terus habis itu juga ada di komunitas psikososial itu. Terus selain itu mungkin kalau misalkan yang di luar, organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Banyumasnya gitu. Jadi dulu kan pernah menjadi BEM lah. Dulu itu pas periode keberapa dan juga di kementerian apa kalau boleh tahu? Kalau periodenya periode kemarin banget, berarti sekarang 22, 23 ya. Kalau dulu berarti 21, 22 bareng sama Kak Arya juga dari keilmuan gitu ya. Dia sangat Masya Allah tabarakallah. Nah sekarang ini tuh si Menteri Keilmuan dulu bareng sama Kak Vio gitu. Sekarang dia semester 7 berarti. Dan sekarang juga katanya di IMM. Terus di IMM itu ngapain aja untuk sekarang? Kalau untuk sekarang sama ya kayak beberapa organisasi yang lain, cuman bedanya kalau IMM dia tuh kan organisasi Muhammadiyah gitu ya. Jadi dia cenderung fokusnya beberapa kegiatan terakhir kemarin ya ada di Milad Muhammadiyah. Terus habis itu mungkin cenderung kalau di AD gitu ya kayak perkaderan gitu. Ibaratnya kayak pelatihan utamanya gitu untuk masuk ke IMM seperti itu sih. Terakhir itu paling ya konten-konten dan sebagainya gitu. Kalau di aku pribadi gitu kan di Medikom gitu ya, atau sama aja kayak Kominfo. Nah itu kalau di BEM. Terus juga ada psikososial juga, wah sangat-sangat aktif ya. Wah pusing ya sebenarnya. Terus juga di psikososial juga itu kegiatannya apa aja kalau boleh tahu?
Psikososial sebenarnya kalau cenderung terakhir sama. Ini kan masih awal periode perekrutan sama pelatihan awal gitu ya. Jadi kemarin juga habis dari diklat psikososial. Psikososial terus mungkin sebelum-sebelumnya ya ada respon kebencanaan, terutama waktu gempa dulu di Cianjur. Gitu. Juga tadi katanya yang dari luar itu IPM ya. Kebetulan juga aku juga pernah ikut IPM di daerah rumahku sendiri. Terus di sini juga berarti Kak Zara itu IPM-nya itu daerah ya, pimpinan daerah. Itu gimana membagi kesibukan antara organisasi yang ada di kampus dan juga di luarnya? Nah, sebenarnya kalau untuk membagi kesibukannya ya ini meluangkan waktu gitu ya untuk dari beberapa organisasi itu emang sebenarnya sulit gitu ya, karena pasti ada suatu hal yang itu akan bertabrakan. Cuman gimana kita akan memprioritaskan yang urgensi yang awal gitu ya dari setiap organisasi tersebut. Tetap kita ada di semua hal tersebut, kita tetap ininya menempatkan diri kita, seenggaknya kita membagikan tenaga kita untuk setiap organisasi itu. Cenderung kayak misalkan dia ini lagi bersamaan, nah mana dulu yang emang menurutku itu dia lebih dibutuhkan gitu, nanti aku cenderung akan ibaratnya kayak terjun ke organisasi tersebut kayak gitu. Misalkan di luar, kalau kebetulan IPM Banyumas kadang seringnya akhirnya di luar gitu ya, jadi ya mau nggak mau emang konsekuensinya gitu yang ngikut beberapa. Jadi ya sehari itu seharusnya kita mungkin buat istirahat ada cenderung banyak, yaitu kita kekuras buat beberapa gitu untuk meluangkan waktu kita di organisasi gitu sih. Sebenarnya lebih kayak kita memulangkan waktu kita untuk beberapa kegiatan organisasi itu aja sih untuk manajemennya gitu. Wah, sangat aktif banget ya Kak Zara ini. Terus juga diam sih. Terus juga kalau di luar dari organisasi, Kak Zara itu pernah meraih prestasi atau karya apa sih sebelumnya? Coba dong ceritakan ke kita. Sebenarnya kalau karya yang setinggi langit itu sih belum ya, cuman ya beberapa pencapaian yang seenggaknya mencoba itu yang beberapa udah aku ikutin. Kayak mungkin waktu awal-awal itu ada lomba dari KIMSI gitu ya. Maksudnya di psikologi kita kan nanti mungkin dari kamu sendiri bisa nih buat ikut gitu. Dari KIMSI itu kayak suatu kegiatan besar dari setiap fakultas psikologi yang ada di beberapa universitas Islam gitu. Intinya ada ya swasta gitu ataupun negeri gitu ya. Beberapa kampus. Nah, nanti di situ ada kegiatannya kayak pidato, terusan ada yang semi ilmiah lah intinya, ada artikel, terusan habis itu mungkin proposal dan sebagainya. Intinya banyak cabangnya. Nah, di situ aku ngikutin yang Peace Bridge gitu. Nah, itu dia tuh kayak pidato gitu sih sama, cuman lebih pidatonya itu tentang kayak psikologi gitu, terkait psikologi kayak bentuk psikologi dalam bentuk Islamnya, karena dia KIMS itu lomba Islam gitu ya. Walaupun emang sebenarnya udah nyoba setiap dari kegiatan KIMS-nya ya baru bisa di satu perolehan itu ya. Mungkin lebih ke temanku, dia ada tuh satu juga teman aku Garda gitu. Nah, itu dia dari setiap KIMS tahun ini dia ngejuarain juga gitu sih. Itu untuk pencapaiannya gitu. Selain itu mungkin waktu kemarin ada di Mapres psikologi gitu ya, perwakilan dari psikologi bareng sama Garda juga itu untuk ke UNIF, ke UMP. Cuman emang buat di UNIF-nya yang lolos ternyata dari farmasi sama TLM gitu sih. Itu sih seenggaknya ya beberapa seenggaknya udah mencoba gitu ya gitu. Jadi ngalamin sama beberapa dari kemarin MTKMN juga. Terus dari cerita tadi berarti Mbak Zara itu salah satu mahasiswa berprestasi yang dari Fakultas Psikologi ya. Nah, Mbak Zara itu tahu mahasiswa berprestasi itu dari mana sih? Kalau boleh tahu. Info terkait hal itu ya. Sebenarnya awal info kita ada di SS, kalau namanya SSCW ya. Ininya dia Student Scientific Center gitu ya, dari UMP, SSC UMP. Yang mana dia banyak gitu ya, event ada kegiatan-kegiatan PKM, kegiatan-kegiatan Ormawa juga gitu, PKM Ormawa, terusan PKK Ormawa, sama Mapres gitu. Ininya terkait keilmiahan lah gitu ya ibaratnya. Nah, itu dari Instagramnya SSC UMP. Selain itu pusatnya ya. Setelah itu kan nanti diserahkannya ke prodi atau fakultas gitu kan. Nah, di situ ada dari beberapa dosen dan juga ada info juga tadi terkait ya relasi gitu ya, ada relasi seperti itu. Wah, boleh nih ceritakan ke kita nih proses awal
Mbak Zara bisa jadi mahasiswa berprestasi sampai sekarang ini gimana sih? Kalau proses awalnya sih emang mungkin kita alhamdulillah sih sekarang udah lebih maju ya untuk proses pelaksanaan Mapres ini gitu ya. Kalau dulu mungkin emang belum yang seluas itu mungkin informasinya gitu. Hanya beberapa dari beberapa yang mau mencari gitu kan. Nah, di situ awalnya ya ada juga dorongan juga dari dosen, terusan dari teman-teman juga, maksudnya perwakilan dari setiap kelasnya gitu ya, maksudnya dari kelas aku pribadi sih itu. Nah, itu terus di situ ya sebenarnya antara gimana ya, mau dan enggak gitu ya. Cuman karena emang mungkin dari aku pribadi yang tipikalnya ya udah aku mau mencoba apapun itu gitu ya, aku nggak akan berpatokan nanti terhadap hasilnya seperti apa gitu ya, cuman emang mencoba. Nah itu sih kuncinya untuk mencoba. Terusan di situ aku ya ada beberapa persyaratan ya terkait Mapres kan cukup lumayan gitu ya, ada capaian unggulan, terus habis itu ada yang namanya gagasan kreatif. Gagasan kreatif tuh dia terkait dengan kepenulisan gitu ya, gimana kita bisa mengerangkai program yang itu untuk jangka ke depan dan untuk masyarakat luas. Nah itu sih yang mungkin cukup rumit ya, mungkin seleksi terkait Mapres terakhir kemarin untuk yang tahun ini itu juga beberapa kendala ada di GK gitu. Mungkin kalau di capaian unggulan memang gitu ya, mungkin yang ada kendala terkait perlombaan-perlombaan emang belum dapat diraih, ataupun HKI gitu ya, hak cipta. Lalu juga ada kayak terkait pengalaman relawan dan juga intinya kebermanfaatan terhadap sosial gitu. Itu masih kurang di capaian unggulan. Mungkin beberapa nggak terlalu khawatir terhadap itu. Cuman kadang kesulitannya di gagasan kreatif itu sih. Jadi awal proses setelah mendapatkan informasi terkait Mapres, seenggaknya kita mau mencoba dulu itu. Untuk hasil nantinya ya itu nanti gitu. Maksudnya seenggaknya kita mau mencoba untuk memproses langkah kita gitu kan. Dari awal kita ngerangkai gitu, misalkan kita punya ide apa terkait psikologi ya khususnya, karena kita kan fakultas psikologi gitu ya. Kalau mungkin kalau di farmasi kemarin contohnya itu kayak yang produk, udah muncul ada produknya gitu, kayak mungkin dari Pampers itu dia bisa ternyata dijadikan pupuk ataupun dan sebagainya gitu lah, ini terkait farmasi gitu ya, aku kurang paham. Nah kalau misalkan psikologi nanti ada produknya terhadap apa gitu, misalkan kita suka ngevlog dan sebagainya, ternyata di psikologinya ada loh. Nah itu tuh bisa kayak gitu sih. Nanti gagasan kreatif itu yang kita tuliskan dengan ya ada syarat-syaratnya sendiri gitu ya, nanti ada sendiri untuk di pedoman Pilmapres itu. Lalu habis itu mengumpulkan capaian unggulan yang mana itu bisa didapatkan dengan ya salah satu bisa kita aktif organisasi, terus juga kebermanfaatan kita terhadap sosial itu ya bisa banyak gitu dengan caranya. Mungkin kita punya karya pamflet gitu ya, nah itu bisa kita HKI-kan gitu, tapi yang pamfletnya itu orisinil dari pure kita yang ngebuat, ataupun buku kalau misalkan suka nih cerpen gitu ya, kayak nulis cerpen lalu puisi, ataupun ada nih banyak misalkan makalah gitu mau disatukan, nah itu bisa juga di HKI-kan. Nah itu yang bisa untuk menambah nilai poin plus gitu sih. Paling proses-proses awalnya seperti itu. Ya banyak ya, kayak kita selain mempersiapkan GK, kita kan kuliah nggak cuman fokus terhadap itu ya. Proses dalam Pilmapres itu cukup lumayan karena waktu itu bersamaan sama PKM. Ininya habis Pilmapres itu ada PKM, lalu ada beberapa kegiatan perlombaan juga, sama di akademik yang utama ya, itu di semester 3. Nah di situ gimana kita bisa menyeimbangkan, waktu itu dari aku pribadi dan mungkin temanku itu si Garda, ya kita harus bisa menyeimbangkan untuk menyelesaikan Mapres ini sama menyeimbangkan juga untuk di akademik, di kelasnya juga gitu, ataupun di organisasinya gitu. Jadi emang salah satu kesulitan dalam menghadapi proses itu tuh kita bisa balance nggak sama yang lainnya. Nah itu kita bisa membagi waktu sama organisasi, sama akademik, terus sama kegiatan dari ya universitas ini gitu. Itu sih paling yang kayak ngena banget gitu, kayak ya Allah dari hadapkan ini tuh ada harus nulis ini, habis nulis ini tuh kayak wah sangat banyak gitu. Tapi ya alhamdulillah emang terlampaui sampai seenggaknya tuh pencapaian, mungkin alhamdulillah buat aku bisa mempresentasikan gagasan kreatif di UNIF ya, walaupun emang belum lolos UNIF gitu, maksudnya lolos untuk mewakili UMP gitu ya, tapi seenggaknya kita udah pernah mencoba sampai tahap itu gitu sih. Panjang ya? Panjang banget ya prosesnya. Tapi ya sih, buat mencapai hal yang kita inginkan pasti prosesnya itu nggak mudah ya. Terus juga denger-denger nih, Mbak Zara itu mentor berprestasi kan. Nah itu boleh nih spill ceritanya dong, mentor berprestasi itu gimana, kayak proses-prosesnya juga,
Terus tahap-tahapannya biar menjadi mentor berprestasi juga itu gimana? Kalau mentor berprestasi, tahap awalnya emang kita ikut program mentor. Kita nanti mungkin di semester berapa ya, aku tuh lupa. Semester 1-2 kan kita masih ngikut mentoring ya. Nah, semester 3. Nah, di situ kalau ada oprek mentor, masuklah gitu. Itu programnya di LPPI. Informasi itu bisa diakses di Instagramnya LPPI. Kalau tadi kan SSC ya. Kalau itu bentuknya kan ini cakupannya dari UNIF kan. Nah, di situ. Nah, di mentor ini tuh pertama kita emang ya selayaknya membimbing seorang mentor gitu ya. Nanti di situ ada suatu kegiatan mungkin bentuk apresiasi gitu ya untuk para mentor yang mau gitu. Lagi-lagi emang ini tuh butuh suatu hal yang mau untuk mencoba gitu, bukan seolah apa namanya ya. Ya kalau misalkan kita nggak ada inisiatif untuk diri sendiri untuk mencoba terus berani sama suatu kegagalan gitu ya itu nanti kita nggak akan dapat juga gitu. Intinya awal tuh kan banyak ya seleksinya dari awal wawancaranya sama kayak ya sekitar mentor kan berarti tentang keislaman ya, ada baca Quran, terus habis itu ada terkait doa-doa gitu ya, sholat, lalu ada hadis dan sebagainya terkait keseharian dalam apa rutinitas ibadah kayak gitu. Setelah itu udah lolos nanti ada, nah karena kita di Universitas Muhammadiyah gitu ya, jadi ada kemuhammadiyahannya. Nah terkait aspek kemuhammadiyahannya pun ditanyakan di situ diwawancara. Setelah diwawancara ada pengumuman lolos nih, habis itu ada FGD focus group discussion ya, yang mana di situ kita dihadapkan dengan beberapa problema terkait umat Islam juga gitu. Nah nanti para mentor yang emang udah lolos seleksi di tahap awal itu untuk bagaimana sih argumennya gitu, untuk disampaikan argumennya terkait program tersebut. Nah dari situ nanti ada terakhir itu ngebuat ini, ngumpulin kayak portofolio gitu ya terkait capaian juga, sama kayak yang tadi Mapres juga sih, cuman dia lebih simple dikit gitu lah. Capaian apa saja sudah diraih gitu sama biodatanya gitu. Udah terakhir itu nanti baru pengumuman tuh yang lolos mana gitu sih. Dan yang paling emang bikin deg-degan tuh emang di tahap yang sebelum pengumpulan itu ya, dari kayak ibarat portofolio gitu ya. Itu kan kita sama beberapa mentor yang lainnya juga gitu kan, gimana mereka yang juga punya ilmu yang sangat masya Allah gitu ya terkait halnya itu kayak diimplementasikan sampai beberapa ayat-ayat Al-Quran dan kayak terkait problema umat Islam yang saat ini tuh udah loh Allah tuh jelaskan. Nah itunya kan sengaja harus paham. Nah itu sih yang kayak dari aku pribadi kayak rasanya tertantangnya ada di situ gitu sih kalau untuk di mentor berprestasi, yang mana ya alhamdulillah qadarullah kemarin dapat. Untuk yang awal sih emang aku belum di peringkat awal ya, waktu dulu jadi menti kan ada menti sama mentor. Nah kalau yang menti ini aku belum di juara 1, cuman yang di mentor ini yang ya kedapatan yang pertama. Nah di situ kemarin jadi bareng-bareng berangkat ke Malaysia sama Singapura. Wah hebat banget. Jadi pas berangkat ke Malaysia sama Singapura itu hadiah dari UMP-nya ya? Betul, dari LPI-nya tentunya sih. LPI sama UMP. Oke. Boleh kasih tips and tricks nih buat si fam semua yang ingin menjadi Mapres dan juga mentor berprestasi, tolong dong spill. Tentunya ya mungkin tadi beberapa percakapan kita udah ada gitu ya, maksudnya poin-poinnya gitu. Sebenarnya sih ini nanti lebih banyaknya mungkin kalau teman-teman tahu gitu ya sama Kak Garda gitu ya, Kak Garda dia kelas 5D. Nah itu salah satu Mapres juga gitu ya, Mapres di psikologi gitu. Nah ya dia pengalamannya sama-sama lebih banyak lagi gitu daripada mungkin kalau aku gitu ya, cuman kita sama-sama berjuang gitu. Nah untuk tipsnya ya awalnya itu sih dari kita mau mencoba, baik mencobanya itu dari kita mencoba mencari informasi ataupun kita mencoba untuk bisa bersosialisasi dengan siapapun, baik dengan teman-teman di kelas, terus habis itu ataupun kita punya relasi dengan organisasi dan juga dengan para dosen yang ada gitu ya. Jadi seenggaknya informasi itu kita bisa dapatkan banyak gitu. Nah dengan hal itu kita udah dapat informasi. Terkadang orang yang udah dapat informasi pun cenderung belum mau untuk mencoba melakukan tersebut gitu ya. Mungkin agak kayak nanti dulu lah, enggak lah gitu. Nah itu sih kayak mungkin itu bukan hal yang salah ya. Emang itu suatu pilihan dari setiap masing-masing orang ya. Yang penting sih kita mau mencoba, terus kita mau melangkah gitu. Kita mau melangkah buat
hasilnya apapun ya itu nanti gitu. Intinya tuh prinsip kita itu sih mungkin kalau dari tips aku pribadi gitu ya, selagi kita jadi mahasiswa, pergunakanlah apapun yang ada di sini. Maksudnya kita memanfaatkan gitu dari segi akademik ataupun non akademiknya. Kalau emang itu tersedia gitu ya. Nah jadi ya kita mencoba buat nge-upgrade diri kita gitu dengan kita tadi langsung itu ya kayak daftar kayak gitu ya. Nah terus juga sama ngimbangin waktu kita ya. Selain kita mungkin mau untuk mencoba, terkadang ada yang kayak mungkin kewalahan gitu ibaratnya tuh kata-katanya. Kewalahan yang mana di situ nanti wah aku udah ini ikut ini dan sebagainya, tapi ternyata ibaratnya kayak keteteran gitu ya tadi yang kayak loh kok yang ini nggak kelaksana dan sebagainya. Kita tetap ada manajemen waktu di situ, manajemen diri kita dan juga manajemen waktu kita. Nah di situ kalau misalkan emang udah ada tuh yang namanya tahap tersebut, seenggaknya kita bisa untuk nge-apply lagi gitu untuk beberapa kegiatan yang lain. Ya jadinya ya itu proses-proses tersebut kita nikmatin, utamanya juga dalam setiap proses kita sampai menuju kesuksesan ya ibaratnya ya gitu ya. Dengan berbagai jalan yang ada, ya nanti insya Allah akan dimudahkan gitu. Asalkan kita emang kalau kita udah berani mulai, berarti kita sampai akhir gitu. Nah itu sih. Saya mungkin menurutku ya poinnya ya kita mau nyoba, terusan kita mau berproses, kita mau menyelesaikan semua itu. Sama jangan lupa buat manajemen waktu sama diri. Itu sih. Oke, Pesifem, lah itu harus dicatat nih dan juga dilakuin ya. Oke, sebelum ditutup nih, Mbak Zara tolong kasih closing statement buat nih Pesifem yang tentunya pengen menjadi mapres dan juga mentor berprestasi. Mungkin closing statement-nya dari gini, kayak setiap manusia itu bisa menjadikan dirinya berguna untuk semua orang gitu ya. Yang mana suatu kebergunaan dari diri kita itu bisa di-apply gitu ya ibaratnya dari berbagai hal. Ya salah satunya mungkin dari teman-teman mengikuti mapres di psikologi terutama gitu ya, karena mapres ini merupakan suatu ajang yang mungkin beberapa orang emang hal yang masih agak mager gitu ya ibaratnya. Tapi ya inilah untuk kemajuan kepada diri kita juga dan juga kepada fakultas kita gitu. Jadi ya beautiful person gitu. Intinya kita bisa berguna kepada orang dalam bentuknya apapun. Baik tadi mungkin kegiatan kita di organisasi, kegiatan kita di akademik gitu ya, ataupun berbagai kegiatan kita di yang kerelawanan kayak gitu. Kalau misalnya emang teman-teman tertarik seperti itu sih. Beautiful person. Kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Zara. Oke, untuk Mbak Zara, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sharing ke kita. Terima kasih kembali ya. Iya. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di episode posesi berikutnya. Jangan lupa kalian untuk menjaga kesehatan jiwa, raga, dan juga mental kalian. Oke, jangan lupa juga like, subscribe, dan juga komen ya. Terus siapa tahu komen-komen kalian bisa menjadi topik posesi selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.